gitu, orang-orang yang mungkin dari saya itu nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut ya. Deden belum ngobrol ya? Kang Deden hilang lagi ya ini? Halo, Kang Deden. Ya udah, nggak apa-apa Mbak Lasma. Ya makasih Mbak Lasma. Ya, langsung aja dilanjut sama Mas Trifanli. Silahkan dari Kontra, Mangga. Makasih Fenty dan Mbak Lasma. Saya tadi mau lanjutin beberapa hal yang disampaikan sama Mbak Lasma. Yang intinya saya sepakat bahwa ini bukan persoalan Munir meninggal itu dianggap sebagai kematian satu orang, tapi ini sebagai sebuah alarm bahwa siapapun yang memiliki suara atau ekspresinya atau mengkritisi kebijakan-kebijakan negara itu berpotensi sekali untuk dibungkam. Dan untuk memulainya saya izin share screen sebentar, mengingat throwback sedikit bagaimana penanganan kasus Munir sampai dengan setidaknya 2019. Udah kelihatan belum ya? Oke. Nah, ini di hari ini Munir meninggal dunia 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda GA974 ketika menuju Belanda, dan itu sudah bisa dipastikan itu meninggal karena racun arsenik. Nah, pasca slide ini kemudian janji-janji dari para pejabat publik saat itu, mulai dari SBY nanti akhirnya sampai dengan Joko Widodo, itu mengumbar janji atau mengumbar komitmen dalam penyelesaiannya mengenai kasus pembunuhan Munir. Di 2005, SBY mengatakan bahwa tidak akan melindungi siapapun yang dianggap terlibat dalam kasus pembunuhan Munir itu sendiri. Dan di tahun 2000, di masa periodenya SBY juga ada persidangan terhadap Indra Setiawan, terus juga ada Muhdi, terus juga ada Polikarpus, yang mana 2 dari 3 nama yang tadi saya sampaikan itu diadili. Sedangkan Muhdi saat itu hasilnya adalah bebas. Dan itu menjadi salah satu indikator bahwa orang dengan jabatan tertentu itu bisa aman atau bisa leluasa bergeraknya dan mengorbankan atau melempar tanggung jawab itu kepada pelaku-pelaku lapangan, yaitu Polikarpus dan Indra Setiawan. Dan di 2016 itu dokumen TPF Munir boleh diakses publik, dan di tahun 2016 ini pula dokumen TPF ini sudah tersebar banyak di dunia maya. Dan pada saat itu, pada bulan Februari, 2 tahun pasca Polikarpus disebut bebas bersyarat, itu Kontras langsung mengajukan informasi publik, mendorong keterbukaan informasi publik ke KIP untuk agar negara menyampaikan hasil TPF Munir. Karena di dalam dokumen tersebut itu berisi satu pasal yang berbunyi bahwa ada kewajiban negara untuk menyampaikan hasil tersebut kepada publik, yang itu belum pernah disampaikan dari sejak tim TPF ini berhenti bekerja. Nah, perjalanannya itu sangat amat panjang di tengah komentar-komentar pejabat publik yang sangat kontradiktif dalam penyelesaian kasus Munir, yang di awal-awal memang naga-naganya itu seolah-olah berada di dalam pihaknya masyarakat sipil, yaitu mendukung agar putusan KIP itu ditindaklanjuti. Ini omongannya Mas Sinton. Terus Kapolri saat itu belum tahu bahwa ada dokumen TPF Munir yang hilang dan berjanji kepada Kapolda Metro Jaya untuk mengusutnya. Terus ini di 2016 Jokowi beri lampu hijau kelanjutan kasus Munir.
Terus Menkumham klaim pemerintah tak kesulitan ungkap kematian Munir. Terus ada pula BIN yang menyerahkan kasus Munir ini kepada Kejaksaan Agung. Bagaimana ceritanya bahwa terduga aktor utama dari pembunuhan Munir ini dimintai komentar atau diminta ikut campur dalam penyelesaian kasus Munir itu sendiri. Dan ini masih di 2016, Jokowi perintahkan Jaksa Agung cari dokumen, ini dukungan dari SBY, dan ini perdebatan ketika Kontras memulai kampanyenya bahwa dokumen TPF itu hilang, dan itu menghasilkan komentar dari SBY sampai dengan Istana yang berebut dokumen itu tidak ada di mereka atau bilang sudah diserahkan ke Sekretariat Negara. Dan ini pernyataan Menkumham di 2016, terus Jaksa Agung anggap kasus pembunuhan Munir bukan wilayah kejaksaan. Ini yang tadi BIN minta kejaksaan untuk menyelesaikan kasus Munir, tapi Jaksa Agungnya anggap kasus pembunuhan Munir bukan wilayah kejaksaan. Terus mengenai Kapolri akan konsultasi dengan Kabarreskrim, saat itu Kabarreskrim masih Arief Sulistianto, dan dia memang berkomitmen untuk tidak menutup kasus Munir pada 2018 yang beberapa bulan kemudian entah ini berkaitan atau tidak, Kabarreskrim saat itu Arief Sulistianto langsung dimutasi. Hasilnya Polri menyatakan kasus Munir sudah selesai. Nah, bagaimana caranya agar isu Munir itu terus bergulir? Teman-teman Kontras bersama jaringan-jaringan Kontras yang ada di daerah, termasuk waktu itu Kamisan Bandung juga terlibat dalam pembacaan dokumen TPF itu dalam rangka untuk mengisi kekosongan negara dalam menyampaikan atau melaksanakan kewajiban. Jadi perkara kasus Munir yang memang ini bukan perihal kasus tunggal semata, karena ini menyangkut dengan konspirasi yang sebagaimana itu disebutkan oleh hakim saat itu, dibilang konspirasi tingkat tinggi, atau kita bisa bilang itu pemufakatan jahat. Dua frasa itu saya rasa satu maksud yang coba merangkum bahwa kasus pembunuhan Munir ini melibatkan negara. Setidak-tidaknya diketahui semuanya oleh negara. Karena berdasarkan keterangan dari TPF juga, anggota tim TPF itu mengatakan bahwa pembunuhan Munir ini bukan dilakukan oleh satu atau dua layer saja, bahkan ini ada 4. Yang layer pertama misalkan ada orang lapangan, yang layer kedua adalah orang yang dalam tanda kutip mensupervisi, yang layer ketiga ialah perencana, dan layer keempat ini ialah orang yang menginisiasi pembunuhan Munir. 4 layer ini memang bisa dilihat sekarang, ini mentok di layer pertama saja, dan kita terus berupaya untuk menyuarakan bagaimana penyelesaian kasus Munir ini harus tiba di layer keempat, yang mana dugaan kita semua itu layer keempat ini berada di sekeliling istana. Jadi langkah konkret yang setidak-tidaknya, atau kalau tidak ada lagi upaya hukum nantinya, Presiden Joko Widodo hari ini itu bisa mencopot orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir Said Talib. Nah, berkaitan dengan langkah hukum yang terus diupayakan oleh teman-teman di Kasum, yang mana itu ada Kontras, ada YLBHI, dan berbagai masyarakat sipil lainnya, itu berupaya untuk menjadikan kasus Munir ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Yang mana di saat diskusi ini berlangsung, teman-teman yang ada di Jakarta itu menyerahkan legal opini ke Komnas HAM untuk mendorong agar Komnas HAM menentukan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Nah, upaya perubahan status dari kasus tindak pidana yang mempunyai masa berlaku sampai 18 tahun, yaitu 2 tahun lagi dari hari ini, itu ditujukan untuk
agar kasus Munir ini terus bisa dibahas dan bisa menjadi presiden dalam penyelesaian kasus yang melibatkan aktor-aktor negara. Artinya dia tidak terbatas waktu dan terus diupayakan untuk menemukan aktor-aktor utamanya. Nah, berkaitan dengan indikator atau syarat-syarat utama dalam kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat ini bisa teman-teman lihat di Undang-Undang 26 tahun 2000, di situ di pasal 7 atau pasal 9 juga disebutkan mengenai sistematis dan atau terstruktur. Sistematis itu yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada upaya pembunuhan yang dilakukan secara berencana, pemufakatan jahat atau konspirasi tingkat tinggi bahasa hakim, juga terstruktur bahwa ada relasi kuasa di sana. Kita tahu pelaku lapangan itu bukanlah aktor dari lembaga negara, tapi ada arahan kemungkinan dari aktor dari lembaga negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman yang terlibat di dalam advokasi kasus Munir itu berupaya agar kasus ini dapat diselesaikan dengan mengubah status kasus pembunuhan terhadap Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Nah, di luar isu tersebut, kita berharap bahwa tanggal 7 September atau di tanggal kematian Munir ini dapat dijadikan satu momentum bersama untuk dijadikan sebagai hari pembela HAM se-Indonesia atau nasional. Karena ini bisa menjadi momentum setidaknya bagi siapapun yang ingin menyuarakan aspirasi, menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara, bahwa ada orang yang pernah melakukan hal serupa namun mendapatkan ancaman atau pembungkaman bahkan hingga tewas. Nah, dari situlah kampanye-kampanye Munir itu terus berubah dan dinamis setiap tahunnya demi terbongkarnya pelaku-pelaku yang ada dalam kasus pembunuhan Munir. Kayaknya itu dulu, Penti, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Oke. Kang Deden udah bisa nyala belum? Halo, Deden. Kayaknya masih hilang ya. Ya udah. Oke, makasih Vanli, makasih Mbak Lasma. Ini ya, memang 16 tahun berlalu, tapi selama itu juga gitu ya negara membiarkan gitu. Advokasi telah dilakukan sama banyak NGO, orang-orang di berbagai kota, tapi tidak pula mengubah kondisi gitu ya, apalagi di lingkaran istana. Malahan yang kita tahu justru impunitas malah makin menjadi-jadi gitu, orang-orang yang kita tahu itu adalah pelaku atau di lingkaran pelaku malah enak gitu ya hidup di lingkaran istana, punya jabatan gitu. Mungkin pertanyaan dari aku dulu kali ya. Kan kita udah tahu kasus ini daluarsa 2 tahun lagi ya. Daluarsa 2 tahun lagi, terus apa sih yang akan terjadi habis daluarsa itu gitu? Apakah bisa mengajukan lagi gitu ke pengadilan atau udah gitu selesai jadi nggak bisa nuntut? Itu kali ya bisa dijawab sama Vanli dulu. Wah, itu teknis hukumnya kayaknya Mbak Lasman. Tapi saya mau ngambilnya ini ke ranah sosial atau hak asasi manusia, bahwa ketika kasusnya daluarsa, ya kasus-kasus yang dialami oleh para pembela HAM, atau kita bisa menyebutnya pembela HAM itu karena orang-orang yang sedang menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan publik secara lebih luas, terus mendapatkan ancaman dari negara atau diketahui setidaknya oleh negara, itu bisa kita sebut sebagai pembela HAM, apapun itu profesinya. Dan kalau misalkan di tahun ke-18 atau atau masa daluarsanya telah tiba untuk kasus Munir, ya mereka-mereka atau orang-orang yang akan atau kelak menyuarakan aspirasinya itu akan terus terancam kebebasan sipilnya. Jadi ini makanya tadi saya sepakat bahwa persoalan Munir atau kasusnya Munir bukan
perihal satu orang saja, bahwa ini Munir ini kerjanya mendampingi rakyat, buruh dan lain sebagainya, dan itu bisa dimaknai sebagai kerja publik, dan dampaknya itu besar sekali kayak gitu. Jadi ketika kasus Munir yang besar seperti ini, dan sudah ada dugaan kuat dari hasil tim pencari fakta bahwa ada keterlibatan dari negara dan ini tidak bisa diusut, hidup kita akan terus terancam dan kebebasan sipil itu akan semakin menyempit. Kita udah kesulitan lagi untuk bersuara karena terus ada ancaman, juga ada tindakan langsung yang mana jika itu terjadi kita tidak bisa apa-apa selain menerimanya. Dan Munir ini bukan 2 tahun atau 3 tahun, tapi 16 tahun. Coba bayangkan 16 tahun kasus ini terus bergulir dan respon negara banyak sekali dalihnya untuk menghindari, bahkan menempatkan orang-orang yang terduga bersalah itu ke dalam lingkaran istana. Nah, yang saya mau simpulkan dari pemaparan tadi, ini jika kasus Munir ditutup begitu saja, kita tidak akan bisa berharap bahwa situasi kebebasan sipil akan meningkat. Yang kedua, kasus-kasus ancaman terhadap atau intimidasi terhadap pembela HAM atau masyarakat itu akan semakin luas karena presidennya sudah dalam tanda kutip gagal, gitu, karena negara tidak lagi memberi perhatian pada kasus Munir. Gitu. Oke, dari sisi hukumnya coba Mbak Lasma. Kalau dari sisi hukum sebenarnya ketika satu kasus itu daluarsa, anggaplah itu proses pidana, maka memang tidak ada proses secara pidananya sudah selesai. Nah, tapi memang meskipun saya orang hukumnya, saya sepakat bahwa nggak semuanya, bahkan ya ketika kita misalnya gugat atau misalnya kita sedang melalui suatu proses dan ternyata kita dimenangkan, kadang-kadang nggak semua hal itu selesai di ranah hukum. Tadi Mas Rifan bagus bilang ada faktor-faktor lain termasuk sosial, budaya, terus bagaimana masyarakat memandangnya gitu. Jadi kalau memang secara proses hukum ya ini 2 tahun lagi. Tapi kan 2 tahun itu tergantung bagaimana kita memandang atau mau ngapain sebenarnya kan. 2 tahun bisa menjadi sangat panjang atau 2 tahun bisa menjadi sangat pendek. Kalau tuh 2 tahun misalnya dianggap panjang, berarti dalam 2 tahun itu kita memaksimalkan. Atau dalam hari ini negara memaksimalkan, oke, 2 tahun ini saya akan melakukan A, B, C, D, dan tahapan apapun gitu terkait dengan kasus ini. Tapi 2 tahun bisa jadi sangat pendek, kalau nggak ngapa-ngapain memang. Ya udah, 2 tahun selesai aja gitu kan. Jadi, balik lagi, ini bagaimana pengambil kebijakan, pengambil keputusan mempunyai perspektif dan mempunyai keberpihakan. Selain itu, sebenarnya yang saya juga mau sampaikan adalah ini bukan sekedar satu kasus, tadi ya Mas Rifan juga bilang, ini bicara soal perlindungan terhadap warga negara, perlindungan terhadap pembela HAM juga. Bahkan teman-teman jangan berpikir bahwa pembela HAM mah cuma, misalnya pengacara publik gitu ya, atau NGO, bukan ya, tapi pembela HAM adalah orang-orang yang dia memperjuangkan nilai-nilai HAM. Orang-orang termasuk petani bisa ya kan, teman-teman meskipun teman-teman buruh tapi teman-teman aktif untuk membela hak-hak buruh itu termasuk pembela HAM. Teman-teman mengadvokasi misalnya orang-orang orang-orang yang digusur gitu, atau orang-orang yang mengalami atau teman-teman yang aktif dalam mengadvokasi atau mendampingi korban-korban kekerasan seksual, itu juga menurut saya adalah orang-orang yang tergolong dalam kategori pembela HAM. Jadi di mana dia memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan mengutamakan kepentingan HAM tadi, karena ada hak-hak yang terlanggar, hak-hak yang tidak terpenuhi. Jadi yang penting didorong adalah bagaimana perlindungan terhadap orang-orang tersebut gitu ya. Dan itu menurut saya konteksnya akan sangat luas, bukan luas ya, tapi meluas dan menjadi pembicaraan publik, bukan hanya golongan tertentu gitu. Sedangkan kita tahu, tadi saya sempat kasih contoh hari ini aktivis petani ya kan, petani sedang memperjuangkan lahannya bisa ditangkap, dipidana.
buruh bisa dikriminalisasi atau digugat kembali gitu. Atau misalnya aktivis lingkungan atau pembela hak lingkungan bisa tiba-tiba diintimidasi, ditangkap dan sebagainya. Jadi siapapun berpotensi sebenarnya untuk mengalami hal yang serupa. Jadi kalau kita memang kasus Munir anggaplah sulit menurut mereka untuk diselesaikan, minimal belajar dari kasus ini dan kemudian ya ini ngomongin struktur gitu, ngomongin suatu sistem yang lebih besar, membicarakan soal perlindungan yang lebih besar kepada warga negara gitu. Nah, tapi kalau menurut saya sendiri selain misalnya pidananya udah selesai, sebenarnya sebenarnya kalau orang hukum pasti akan tetap berpikir ya ada cara-cara lain selain cara pidana sebenarnya. Mungkinkah gugatan secara perdata, PT UN, apalah semacamnya itu anggapnya bisa dicari sebenarnya kalau saya bilang ya. Cuma kan problemnya bukan sekedar mencari upaya hukum apa yang bisa dilakukan, percuma nih, kita upayain semua upaya hukum, tapi hasilnya sama aja. Maksudnya dalam artian pemerintah atau pengambil kebijakannya masih sama perspektifnya, masih sama keberpihakannya tidak pada warga negara atau tidak pada korban gitu. Apapun upaya hukumnya akan tetap sama. Tapi ketika mungkin hal sederhana, kita hanya bicara soal hak pemulihan korban ya kan, atau hak informasi terhadap korban. Tapi itu menjadi arus utama dan kemudian dalam bentuk apapun ya dibentuk, misalnya dimasukkan dalam proses hukum pidana atau proses perdata, proses apapun gitu ya, dan kemudian akses itu bisa diambil oleh siapa saja sebagai warga negara. Nah, di sana sebenarnya keberhasilannya menurut saya gitu. Jadi kita bicara, mungkin ya teman-teman juga seringnya LBH mungkin mendampingi cuma satu perorangan atau kelompok-kelompok warga, tapi dan teman-teman lain saya percaya, teman-teman Kamisan, teman-teman Kontras gitu ya, yang diperjuangkan itu bukan hak perorangan sebenarnya, tapi hak kepentingan warga negara yang lebih luas. Itu sih, Anti. Iya. Bener sih ya. Bener banget, Mbak Rifan. Aku juga, ya advokasi itu sebetulnya bisa dilakukan dari berbagai hal ya gitu. Nggak selalu turun ke jalan, tapi nggak juga selalu digital gitu. Bahkan yang ikut diskusi ini juga terus menyebarkan infonya gitu ya. Itu juga bagian dari advokasi kalau menurut saya gitu. Ini ada pertanyaan dari anonim. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang akan dilakukan untuk kasus ini jika dari aksi kita saja selalu diabaikan oleh pemerintah? Apa akan terus seperti ini saja, katanya? Silahkan. Udah dilakuin aja masih didiemin. Coba bayangin kalau didiemin. Yang kalau dalam advokasi setiap upaya yang dilakukan adalah sebuah proses ya. Jadi dia tidak bisa hitam putih melihatnya bahwa ini dilakukan dan harus berhasil dan pasti berhasil kayak gitu. Jadi dilihatnya bahwa setiap hari adalah perjuangan melawan ketidakadilan gitu. Jadi, setiap proses advokasi yang dilakukan. Dan kalaupun negara tidak mau bergerak dalam kasus Munir khususnya, ya itu jadi presiden juga bagi negara. Setidak-tidaknya pemimpin negara saat itu. Gitu. Kalau bicara hari ini ya berarti Presiden Joko Widodo. Dan di seluruh jajarannya saya rasa yang maksudnya yang bertanggung jawab atas kasus Munir ya, itu juga bertanggung jawab semuanya. Dan ke depan ya memang kita hanya bisa konkretnya itu tidak atau bisa menaikkan benchmark kita dalam menentukan orang-orang mana yang kira-kira bisa atau dapat menyelesaikan sebuah kasus. Jadi semakin buruk penanganan negara, semakin tinggi benchmark kita dalam membuat standar terhadap pemerintahan yang baik kayak gitu. Jadi saya mau bilang bahwa setiap advokasi ini nggak harus dilihat hitam putih gitu. Apakah akan terus dilihat apakah akan begini-gini saja, terus kalau nggak disautin terus kita diem gitu. Ya bayangin kita ini 16 tahun, setiap tahunnya selalu ada kegiatan advokatif dari Kasum gitu yang solidaritas untuk Munir atau teman-teman dari kalangan manapun yang sifatnya itu litigasi maupun non litigasi. Masa itu tidak dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran bagi kita semua, dan bagaimana hasilnya nanti jika kita tiba-tiba mendiamkan itu gitu. Konsekuensinya
keberulangan kasus dan kesamaan pola pasti. Novel Baswedan contohnya ada keterlibatan negara juga di sana. Ya mungkin kalau ada kasus Munir misalkan sudah selesai dari tahun 2005, setahun setelah kematiannya, mungkin kita akan lebih aware lagi, atau negara juga akan lebih aware lagi bahwa hati-hatilah dalam bertindak kayak gitu, karena semua orang itu melihat. Gitu sih, kan. Balasma ada tanggapan? Hampir sama sih, sepakat gitu. Jadi nggak berhenti sebenarnya kita, karena menurut saya percaya teman-teman yang aktif dalam advokasi ini tahu ini proses panjang memang gitu, dan bisa jadi hasilnya mungkin nggak dikecap oleh kasus Munir, dirasakan oleh kasus-kasus, bukan kasus ya, jangan berharap ada kasus lain yang serupa sebenarnya, tapi yaitu ada perubahan bagaimana negara mengambil sikap dan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oke, ya. Oh ya, saya kan baca di Tempo ya, kemarin itu Pak Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa bilang bahwa media sosial kita ini terlalu demokratis katanya. Orang bisa bicara apa aja. Nah, begitu nanti ini ya, 2 tahun ini sampai nanti 2 tahun daluarsa kasusnya Munir bisa berpengaruh gitu. Ya tentunya bisa berpengaruh ya gitu. Kemungkinannya kayak gimana ya gitu, orang-orang yang advokasi gitu harus aware sama apa gitu ketika kita advokasi, karena jujur kadang kalau aku sendiri ya misal mau advokasi gitu, kadang suka takut tiba-tiba dia datang ke kosan gitu, misalnya ada yang datang ke kosan gitu ya, ada gitu, terus nggak jadi deh advokasinya gitu, karena kadang masih berpikir untuk keamanan pribadi gitu, atau bahkan keamanan orang tua misalnya gitu, jol gitu datang ke orang tua, kan itu cara yang juga digunakan untuk represi ya gitu. Apa sih kiat-kiatnya gitu, kalau kita mau advokasi, apalagi Pak Jokowi bilang kayak gitu. Itu dari Balasma dulu kali. Ini ngomongin sebenarnya kan kalau LBH dan saya sendiri tuh diajar dari awal di LBH itu ya setiap ada fakta. Nah, saya ingat banget itu ya, setiap ada fakta itu bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kemudian, apalagi sekarang kita ada mainnya sosial media, kita mainnya di media yang internet gitu. Internet kan sudah diposting, sudah disebar, tidak mungkin dihapus ya, apalagi di Indonesia. Nah, hak untuk dilupakannya belum ada di Indonesia. Jadi yang menurut saya yang paling penting itu mau itu online mau offline ya sebenarnya setiap ada fakta. Selama kita bicara berdasarkan fakta, menurut saya sih teman-teman nggak usah takut gitu ya. Karena fakta ya, kalau di hukum itu fakta kan pasti ada buktinya, pasti ada saksi, ya kan, ada hal-hal yang menyatakan bahwa itu benar gitu. Dengan alat-alat bukti tadi, bukti itu kan bisa bicara soal apa yang mengkonfirmasi bahwa fakta itu benar terjadi gitu. Jadi sepanjang teman-teman bicara soal fakta, nggak usah takut sih sebenarnya. Makanya kalau di LBH saya banyak memang beradvokasi ya base kasus, tapi itu jadi contoh, atau kasus pun kita setia sama kronologis, faktanya gimana. Makanya kalau Mas Rifan tadi tampilin kan tanggal sekian, statementnya ini, tanggal sekian. Kan itu based on fakta gitu ya, terekam lagi di dalam media sosial, media online gitu. Jadi kita nggak sedang bicara misalnya gosip ya, kalau dulu mah ya gosip, sekarang hoax ya namanya. Intinya menyampaikan hal yang tidak benar gitu. Jadi itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah memang membangun membangun kerja jaringan bersama gitu, tidak bekerja sendiri, karena yang membantu kita sih nanti bukan teman ya, tapi publik sebenarnya gitu. Contoh terakhir itu kasus aku lupa siapa namanya waktu tahun lalu ya. Tapi ditangkap kan polisi, aku lupa dia sedang mengumpulkan, siapa namanya? Kayaknya teman-teman tahu deh. Siapa? Raffio. Siapa? Raffio itu salah satu contoh. Ada satu. Pokoknya ketika itu menjadi aksi publik, ya kan dilihat oleh orang banyak. Aku percaya banyak orang yang akan juga membantu kita gitu. Jadi karena ini bukan bicara soal kepentingannya satu orang gitu, tapi ini bicara kepentingan orang luas sih sebenarnya begitu. Kalau dari aku. Ya,
kita harus lebih takut daripada rasa takut itu sendiri. Itu sih kata Munir, bukan kata gue. Gue coba memaknainya juga sambil belajar gitu, karena gue juga masih punya rasa takut, dan ketakutan itu buat gue sih wajar, nggak tahu kalau buat Munir. Apa tentu dalam tiap melakukan advokasi yang paling penting itu bersolidaritas dan jangan sendiri kayak gitu. Pasti karena kan dalam advokasi kan sifatnya apalagi yang ke negara itu vertikal dan itu besar banget gitu. Itu nggak bisa sendiri, dan intinya sih dalam kegiatan advokasi itu harus bersolidaritas terus kan, dan itu baik itu sifatnya tangan mengepal atau lengan merangkul, yang penting tidak dilakukan secara sendiri. Semakin besar solidaritasnya, semakin kuatlah itu proses advokasinya. Iya, iya. Makasih Vanli, Mbak Lasma. Iya benar. Kalau sendiri-sendiri tuh capek ya kayaknya gitu. Barengan aja capek gitu. Gimana sendiri gitu ya kalau advokasi teh. Selanjutnya nih ada yang pertanyaan dari Mas Sidik Permana. Mau langsung ngobrol nggak Mas Sidik? Mana nih Mas Sidiknya? Boleh di-unmute aja, Her? Saya hilang Mas Sidiknya. Ya udah saya bacain aja. Tapi saya agak ngerti ya, ini dia tanya, setelah sekian lama kasus ini berjalan, siapakah pihak yang harus bijak? Apa ya maksudnya? Maksudnya yang ngalah gitu? Masa kita mengalah pada ketidakadilan? Coba jawab deh, Van. Iya, nggak ada, ini bukan soal bijak atau tidak ya, karena Ya. Pemimpin negara itu kan bukan motivator. Dia punya kewajiban dalam mempromosikan hak asasi manusia, melindungi, menghormati, dan lain-lain yang berkaitan sama hak asasi manusia. Ini udah beyond dari itu, tapi ini soal sikap dan mentalitas. Apakah pemimpin hari ini mampu menunjukkan sikap dan mentalitasnya dalam menuntaskan kasusnya Munir atau tidak gitu. Dan saya rasa misalkan ya kasus Munir itu berhenti di sini atau berhenti saat daluarsa, dan itu bukan berarti yang menyuarakan hari ini atau sampai kapanpun itu harus bijak, udahlah nggak usah dibahas lagi kayak gitu. Nggak bisa begitu. Kasus pelanggaran hak asasi manusia itu walaupun kejadiannya itu kenanya cuma satu orang atau itu yang sifatnya diketahui sama negara, itu berpotensi keberulangan itu sangat besar gitu. Dan ini menyangkut kebebasan sipil sekali lagi dan kehidupan kita sebagai warga negara yang memiliki hak gitu, dan negara itu kan sebagai duty bearer-nya dalam HAM, dan itu punya kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia. Gitu, Pen. Ya, balas Mak. Mau nanggepin? Oh, udah, oke. Oke, selanjutnya dari anonim juga ya ini pertanyaan. Apakah ketika setelah 2 tahun lagi kasus Munir hilang, gitu ya, tindakan apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kasus Munir bagaikan kasus 98 yang nggak pernah selesai gitu? Cuma jadi ini aja gitu, cuma bahan advokasi aja gitu. Ya, silahkan. Ya, makanya yang tadi saya sampaikan, kita berharap kasus Munir itu diubah statusnya menjadi kasus pelanggaran HAM berat, supaya tidak ada daluarsa kasus lagi, dan prosesnya itu bisa terus berjalan. Karena yang tadi basisnya adalah, ini kejahatan yang, kalaupun pidana itu luar biasa lah, bukan yang sifatnya biasa-biasa saja. Ini menyangkut pemufakatan jahat, konspirasi tingkat tinggi, dan melibatkan negara. Gitu. Jadi, bukan apa ya, kalau saya juga belum nemu nih, waktu itu Kontras juga ngubek-ngubek dulu celah-celah apa yang bisa dipakai untuk menyuarakan Munir pada tahun 2016. Akhirnya ditemukanlah satu frasa, ada kewajiban negara untuk mengumumkan hasil TPF ke publik, dan itu bisa menjadi bahan kampanye saat itu. Dan kalau misalkan 2 tahun kemudian terus atau taruhlah kasus Munir ini amit-amit gagal untuk diubah statusnya menjadi kasus pelanggaran HAM berat dalam 2 tahun, terus apa yang harus dilakukan? Buat saya Munir itu bukan tokoh yang tidak menghilangkan apa-apa ya, tapi dalam perilakunya seminimal-minimalnya itu bisa kita tiru, perjuangan mendampingi
kelompok rentan dan lain sebagainya gitu. Jadi dia tidak berhenti ke dalam proses advokasi hukum semata, tapi dia sudah ada tuh di sela-sela darah, ya sela-sela nadi atau semangat kita lah yang mungkin sehari-harinya mendampingi korban-korban pelanggaran HAM atau kelompok-kelompok rentan. Balasma? Tapi tadi sebenarnya sebagian udah dijawab ya, kalau udah 2 tahun bagaimana dan sebagainya. Intinya sih, ya ini mungkin aku melengkapi jawaban yang di awal tadi. Seandainya 2 tahun udah nggak terjadi, ya ini ya, tadi ada teman-teman kontras dan teman-teman tim kuasa, berarti tim kuasa hukumnya, tim hukum sedang mempersiapkan gitu ya, ini supaya menjadi pelanggaran HAM berat. Meskipun nih sebagai anak pidana, saya dulu kuliah hukum pidana itu mungkin agak sulit dengan kebijakan negara kita ya, gitu. Bagaimana definisi hukum, undang-undang mengatur dan sebagainya mungkin aja bisa ya, tapi mungkin kecil gitu. Tapi poinnya adalah ya tadi teman-teman tidak hanya melihat ini sebagai hanya kasus hukum yang selesai gitu, tapi ada pembelajaran advokasi, ada pembelajaran bahkan advokasi yang lebih besar yang bisa didorong setelah ini gitu. Jadi jangan sedih, jangan sedih ya jangan hanya berpikir selesai kasusnya sudah. Saya sering banget di LBH tuh ngalamin begini, bahkan kasusnya menang, tapi itu kayak perjuangannya masih jalan gitu, karena kayak ketika kasusnya kasus di pengadilannya selesai, ternyata si kasus besarnya belum selesai gitu. Kasus besar kan kita nggak ngomongin cuma soal di dalam ruang pengadilannya, tapi ada ruang publik, ada ngomongin kebijakan lebih luas gitu. Jadi balik lagi aku ulang-ulang dari awal, kasus ini tidak hanya persoalan satu kasus saja gitu, satu orang kasus perseorangan, tapi memperlihatkan sistem yang lebih besar itu sih. Jadi ketika kita bicara sistem itu nggak mungkin selesai cuma 1-2 tahun ya kan, 16 tahun nih contohnya ya, nggak selesai ya. Tapi percaya bahwa setelah ini ada perubahan-perubahan sistem yang bisa kita dorong. Tidak hanya sekedar sistem yang sistem yang memang menunjukkan keadilan dan memberikan akses dan ruang bagi warga negara itu sih. Iya betul. Kita harus harus memikirkan juga kemungkinan yang akan terjadi gitu, agar kita juga bisa membuat kemungkinan strategi lain yang bisa digunakan gitu. Apakah nanti 2 tahun hilang, atau misalnya kasusnya hilang, atau misalnya nggak bisa gitu, susah jadi mengganti itu jadi pelanggaran HAM berat. Terus ini nggak berkaitan sama Munir, tapi ya ini pertanyaan dari anonim juga, katanya bagaimana rakyat kecil mau melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dianggap kecil, semisal pemukulan yang dilakukan oleh aparat terhadap rakyat, bila stigma bayang-bayang ketakutan selalu diberikan jika kita lapor, katanya. Apa solusinya? Silahkan, balas, Pak. Iya, Pak, gimana? Intinya sih dia nanya kalau ada pelanggaran HAM yang dianggap kecil, misal kayak aparat ke rakyat tuh mukul misalnya, gimana ya kita harus ngapain gitu, karena kalau mau lapor juga takut nih mau lapor gitu, karena yang mukulnya aparat gitu, gimana mau lapornya takut gitu, gimana tuh gitu solusinya? Kalau teman-teman takut, ya itu terulang terus. Kalau nggak ada yang lapor, ya itu akan terulang terus. Kenapa? Karena suatu kesalahan dianggap biasa, kemudian dianggap lumrah lama-lama gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu itu salah, kita memang harus kita harus berani untuk ya tadi ya, kalau kan nggak takut untuk mengungkap si kebenarannya tadi gitu. Konsekuensi sih pasti ada. Kita makan sekarang aja kita makan bakso di pinggiran ada konsekuensi kan, kena COVID. Segala kadang kan takut takut gini-gini, tapi kalau itu fakta, saya dorong tetap lapor gitu ya. Lapor kemana ada, kalau kita ngomongin advokasinya ini panjang nih, pokoknya adalah cara-cara melapor jika itu dilakukan oleh pejabat-pejabat atau pejabat bahasanya militer, atau misalnya dilakukan oleh polisi, itu bisa dilaporkan, ada runtutannya, ada caranya gitu ya. Tapi poinnya sekarang kita berani atau enggak untuk
laporkan itu gitu. Sama maaf ya, ini saya karena sering di kasus-kasusnya lingkungan dan kasus korban kekerasan seksual ya itu karena tidak ada laporan seringkali dianggap nggak ada tuh kasusnya, tapi sebelumnya dorong dulu, ya udah lapor dulu, upayakan dulu usaha-usahanya karena supaya itu muncul. Memang gini ya, kalau udah dilaporin orang apa ya, hukum juga akan bilang oh ya ada laporan, ada proses yang sedang dijalankan. Kalau kita nggak pernah masuk ke sana, ya memang biasanya kan mereka berkilahnya begitu ya, tidak ada laporan, oh tidak ada kasus gitu ya. Makanya penting untuk itu diupayakan dulu. Saya paham ya, nggak usah teman-teman yang mungkin, wah ini aparat mungkin yang melakukan, pejabat atau apa gitu ya, itu memang apa ya, teorinya gitu ya, relasi kekuasaan itu kemudian ya, karena ada orang yang lebih kuat, ada posisi yang lebih kuat, memang yang lemahnya cenderung jadinya ya tertindas gitu. Tapi kalau misalnya kita benar, kita tahu mereka ada orang-orang yang salah dan harusnya diproses, saya dorong teman-teman untuk apa ya, proses si upaya hukumnya gitu sih. Oke, Fadli ada tambahan? Ya, teknisnya LBH Bandung mungkin lebih paham ya, tapi kalau setidak-tidaknya ya yang bisa disampaikan, yang bisa dilakukan ketika mendapatkan perlakuan represif dari aparat, cari pendamping itu seminimal-minimalnya, mau itu dilaporkan, mau itu enggak, minimal cari pendamping, baik itu pendamping hukum maupun pendamping sifatnya psikologis, karena itu kan tekanan mental ya, belum lagi nanti kalau kena fisik gitu, kepalanya bocor lah atau apapun itu. Setidaknya dengan adanya pendamping, ada yang bisa ngisi blank spot ketika kita dalam keadaan tidak sadar karena tekanan yang cukup tinggi atau yang jarang kita rasakan kayak gitu. Dan kalau mau menyelesaikannya secara sistemik, ya proses kasus tersebut sampai taraf pengadilan kayak gitu. Itu walaupun prosesnya panjang, tapi harus dilakukan sebagaimana yang tadi saya bilang, bahwa setiap kelakuan yang dilakukan oleh negara melalui aparat negaranya itu berpotensi berulang terus gitu jika kita gagal untuk menyelesaikan satu kasus. Gitu kan. Oke. Iya, selanjutnya balik lagi ke Munir ya. Ini ada yang nanya dari Naufal. Tanpa adanya dokumen laporan TPF, bisa nggak sih kalau penyelidikan kasus Munir tetap ditindaklanjuti dengan berpegang pada hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik Polri yang sudah digunakan saat mengajukan Polikarpus dan Muhdi ke pengadilan? Waktu itu berarti dulu, 2005 ya. Kalau nggak ada hasil TPF Munir, gimana ya? TPF Munir kan ada karena ketidakberdayaan polisi dalam mengungkap kasus kayak gitu kan, dan di TPF Munir juga ada polisinya kayak gitu. Dan bayangin kalau itu semua diselesaikan sama polisi tok, yang sistemnya carut marut lah ya. Ini coba kenapa 2019 reformasi di korupsi ramai, karena kehadiran KPK itu dilucuti. Kehadiran KPK itu ada karena kejaksaan dan kepolisian itu dianggap minim atau gagal menyelesaikan atau mengungkap kasus-kasus korupsi yang sifatnya besar kayak gitu. Terus tiba-tiba itu dilucuti, ya hilang tenaganya dan semua orang menolak. Jadi saya nggak bisa menjawab yang secara konkret dari pertanyaan ini, tapi saya mau bilang TPF ini adalah buah kerjasama, baik itu yang sifatnya negara saat ini, yaitu ada Retno Marsudi juga di TPF itu, dan ada masyarakat sipil juga, ada Usman Hamid, dan ada polisi juga. Itu saja tidak dilanjutkan, dan bagaimana kalau itu diserahkan cuma-cuma atau kita berikan polisi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ini menyangkut sama yang tadi saya sampaikan, bahwa 2018 Kabareskrim saat itu yang mau menuntaskan atau melanjutkan kasus Munir, tiba-tiba pasca pernyataan tersebut dia dimutasi beberapa bulan
kemudian. Malasma ada tambahan? Cukup, oke. Ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya kalau ini ya bisa di-unmute ya, dari Abigail Pardede. Boleh loh kalau mau ngobrol langsung tanya. Silahkan. Sudah saya unmute. Halo, Halo. halo, selamat siang Kak. Ya, silahkan. Iya, sesuai yang saya tulis tadi, saya mau nanya, sebagai pelajar di bawah mahasiswa kayak SMA gitu dan sederajat, kira-kira apa sih upaya yang paling optimum yang bisa kami lakukan untuk turut mengawal proses hukum, baik kasus Munir ataupun kasus korban pelanggaran HAM lainnya? Karena saya dan teman-teman lainnya pribadi sedikit menerima informasi ataupun ada dan kesempatan untuk hal ini. Terima kasih, Kak. Yo, sama-sama Abigail. Balasma dulu tuh. Kalau menurut saya sih ikut serta dalam kampanye ya, karena kan kampanye itu bicara soal kita terus menyebarluaskan isu-isu atau hal yang sedang kita advokasi. Jadi apa ya, malah saya seneng tuh tadi dengar Abigail, wah ada yang pelajar gitu ya, itu pencapaian sih menurut saya. Dan ketika teman-teman di usia teman-teman sudah aware sama hal seperti ini, itu luar biasa. Dan bagaimana terus menyebarkan dan mengkampanyekan isu-isu terkait kemanusiaan itu sih menurut saya. Ya, pertanyaan Abigail bikin saya malu sebetulnya karena saya waktu pelajar nggak seperti ini. Apa ya? Main ke warnet ya, Fadli? Ke warnet dan ke Temple. Jadi saya senang dengar apa namanya pertanyaan tersebut gitu. Waktu itu sih hanya berlangsung di Jakarta ya. Jadi waktu itu Kontras kerjasama sama Omang Munir itu mengadakan kelas pelatihan HAM itu untuk teman-teman SMA, dan mungkin nanti di Bandung bisa di arrange juga tuh. Kayaknya SMA mungkin jenjangnya masih panjang, setidak-tidaknya dibubuhi ilmu-ilmu mengenai hak asasi manusia bisa jadi basis argumentasi yang keren ke depan. Berkaitan sama apa yang bisa dilakukan, ya ini secara umum saya mau menjawab bahwa dalam advokasi ini kan memang tidak semestinya juga harus dilakukan sama saya misalkan advokasi hukum, Balasma advokasi hukum, Penti advokasi hukum, tapi harus bagi-bagi tugas supaya bisa saling mengingatkan satu sisi dan menjaga nafas juga, itu salah satunya. Dan kalau misalkan teman-teman dari kalangan pelajar yang mau terlibat dalam advokasi kasus Munir, yaitu bisa melakukan kampanye-kampanye yang didorong sama masyarakat sipil, misalkan Kontras atau LBH Bandung, YLBHI, dan lain sebagainya. Dan saya rasa kata memulai itu harus dipegang teguh ya, karena memulai itu cukup berat gitu. Perihal nanti ada yang salah atau tidak, paling tidak memulai itu adalah langkah penting dalam menjalankan advokasi dan mengenal sebuah isu. Seminimal-minimalnya kalau misalkan ada ketakutan dari teman-teman pelajar, yaitu bisa pahami kasus demi kasus itu melalui bacaan-bacaan atau riset-riset yang terus diperbarui setiap harinya, supaya kita tidak mempercayai narasi tunggal yang diciptakan oleh negara, karena seolah-olah selalu ada hitam di atas putih gitu, selalu ada yang benar dan selalu ada yang salah, dan tidak ada pandangan komprehensif lainnya bagaimana melihat suatu permasalahan itu dari kacamata warga negara itu sendiri. Kayak gitu, Abigail. Nanti Kontras sebetulnya juga misalkan dalam beberapa hal, kayak kemarin ada kampanye di mana mereka, terus juga ada kampanye September Hitam yang berlangsung sampai sepanjang September, itu juga melemparkan campaign kit yang bisa ditempel atau dijadikan woro-woro lah kepada publik itu di beberapa daerah. Kontras juga menyebarkan itu supaya orang-orang bisa saling mengenal. Seminimal-minimal lagi, reshare atau post di tempat-tempat yang biasa didatangi sama Abigail atau di media sosial itu juga turut membantu, karena
circle hidup manusia kan terus tumbuh. Mungkin circle saya tidak nyampe ke circle-nya Abigail, tapi kalau Abigail bantu menyebarkan, itu bisa terus bergema suara-suaranya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Semoga sehat selalu. Yo. Ya, keren kamu. Pasti, Kak. Iya, terus ini ya. Oh ya, kontras juga ini ya lagi open submission ini ya, Van. Apa kemarin tuh yang tulisan dan lain-lain tuh? Ya, selama September Hitam ada beberapa kasus kan selain Munir. Ini Munir kan tanggal 7, 12 itu ada Tanjung Priok, 30 September ada 65, terus ada Semanggi 2 juga, dan ada reformasi di korupsi juga, dan teman-teman bisa cek di websitenya Kontras untuk terlibat dalam mengirimkan karya untuk mengingat kasus-kasus tersebut. Bisa berupa tulisan, poster, atau video, dan lain sebagainya, dan itu sudah berlangsung dari awal September. Nanti akan kita coba publikasikan. Iya, kalau nggak mau submit ke Kontras bisa ke Kamisan Bandung ya. Soalnya kita juga open submission. Bisa dicek ya, Bikil sama teman-temannya, dicek aja ke IG lah ya, IG-nya Kontras, IG-nya Kamisan Bandung. Terus nih selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ahmad. Mas Ahmad mau ngobrol langsung nggak? Bisa di-unmute, Her? Saya unmute ya. Mana nih? Nah, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sebenarnya saya agak iri dengan Abigail ya. Ketika ya seorang pelajar tapi dia udah diskusi tentang kasus-kasus Munir. Yang saya tanyakan dengan kasus ini, siapa sih yang berhak disalahkan dengan adanya kasus-kasus kita sebut September Hitam gitu? Apakah diri kita sendiri yang acuh tak acuh kepada kasus-kasus tersebut, ataukah dari pihak yang berwenang yang seharusnya emang tugasnya gitu, menyelesaikan masalah-masalah. Tapi sampai sekarang, udah berapa tahun, kasus itu diabaikan. Ada yang mungkin dokumennya hilang, atau apalah itu. Mungkin itu, terima kasih. Silakan, Fadli atau Mbak Lasma dulu. Kalau kita bicara soal kesalahan ada pada siapa, kalau saya ngomong soal perlindungan warga negara dan proses hukum, ya pastinya adalah aparat penegak hukum dan negara, pemerintah dalam hal ini. Gitu. Kenapa? Karena yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu adalah para pejabat, para pemimpin, dan para penegak hukum. Gitu. Ketika sebenarnya ketika adalah alasannya berkas hilang, itu menurut saya sangat beresiko sebenarnya. Maksudnya berarti kasus-kasus hukum lain atau kasus-kasus yang lain berarti ada kemungkinan juga akan hilang gitu. Dan itu menunjukkan bahwa ada yang salah nih dengan sistem hukum kita dan sistem pendataan pendokumentasian negara kita gitu. Karena contohnya aja ya kalau misalnya saya mendampingi warga gitu mengenai korban atau klien, itu berkas nggak boleh hilang tuh sampai kasus selesai gitu ya. Kalau sampai hilang, tanggung jawab ada di pendamping hukum gitu. Nah, sama halnya dengan ini gitu. Ketika kalau kita bicara kasus pidana apalagi ya, yang menjadi perwakilan warga negara itu aparat penegak hukum. Mulai dari itu ya, kalau runtutannya polisi sampai tadi kejaksaan, kalau ini pun berubah menjadi TPF dan tim ada tim-tim khusus yang dibentuk. Nah, si tim-tim ini kan dibentuk oleh negara. Gitu. Nah, berarti tanggung jawab ada pada siapa? Tanggung jawab ada pada negara. Nggak bisa kita bilangnya, wah ini tanggung jawabnya pada warganya gitu. Lah, ya berkas, tanggung jawab, dan proses ada pada siapa gitu sekarang hari ini gitu. Jadi ini bukan maksudnya nyalah-nyalahin gitu ya, tapi ini bicara soal tanggung jawab. Dan kalau kita bilang ya ini moral sebenarnya gitu ya, ini keadilan sebenarnya gitu, bukan yang nggak bisa dikesampingkan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya
di sini bukan lagi menyalahkan, tapi sebenarnya mengembalikan tanggung jawab ada pada siapa. Itu sih. Nambahin, secara teoritis juga kalau dalam HAM itu negara hanya punya kewajiban, dia nggak punya hak. Yang lebih penting lagi, negara itu didukung sama instrumen-instrumen pilar-pilarnya ketika mereka bekerja gitu. Ini kalau bicara yang lebih tataran teknis, negara punya BIN, negara punya media, negara punya anggaran yang tugasnya itu untuk semua sebetulnya untuk kepentingan warga negaranya kayak gitu. Dan kalau itu tidak dilakukan yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung, itu disebutnya pelanggaran HAM. Nah, ketika publik tidak menjalankan kewajiban, itu bukan disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, gitu. Tapi itu pelanggaran biasa atau pelanggaran pidana. Gitu. Dan kalau misalkan dalam kasusnya Munir, dan jangan ragu dan jangan takut untuk menyebut bahwa negara salah, gitu. Teman-teman bisa lihat hari ini atau belakangan ini selama penanganan COVID, Jokowi selalu berpesan kepada menterinya untuk mengingatkan, gitu, sifatnya mengingatkan, seolah-olah dia terpisah dari menteri-menterinya, seolah-olah dia memimpin di negara mana dan dia mengingatkan menteri-menteri yang ada di Indonesia. Gitu. Misalkan kayak tadi pernyataan mengenai saya ingatkan agar kita tidak terlalu fokus pada ekonomi tapi persoalan kesehatan gitu. Itu sebetulnya dia mengingatkan dirinya sendiri, tapi itu dilemparkan ke jajarannya. Itu kalau bahasa itu plausible deniability gitu, dan itu kemampuan pemimpin kita hari ini. Kalau misalkan nanti perihal kasus Munir, dia juga menyerahkan juga nanti, misalkan itu bagaimana Kapolri atau bagaimana apa, ya itu sebagai bentuk plausible deniability juga gitu, dan itu kualitas pemimpin kita hari ini. Dan jangan takut juga untuk menyebut bahwa mereka salah. Gitu. Masih di mute, Pen. Maaf. Dari YouTube ada pertanyaan dari Mas Lukman Abdul Hakim. Katanya, apa yang harus kita lakukan agar kasus Munir bisa menjadi kasus pelanggaran HAM berat? Selain dari sisi hukum ini ya, advokat. Kalau dari sisi hukum tadi Mbak dulu deh kali, karena mungkin ada indikator-indikator tertentu yang harus dipenuhi. Saya nggak bisa menjelaskan, tapi Mbak Lasma mungkin. Nanti saya dari sisi HAM-nya atau dari sisi sosial. Oke, silahkan. Langsung ya. Mungkin karena saya gini ya, semoga penjelasan saya tidak ini, tapi ini kan ada teman-teman tim hukum sendiri yang sebenarnya pasti udah bikin apa ya, semacam kerangka pikirnya gitu, mendorong supaya ini menjadi kasus pelanggaran HAM. Saya pribadi belum berani komentar, kenapa? Karena saya nanti mungkin makanya saya tunggu Rifan dulu ngobrol nih dalamnya gitu, karena tapi secara sekilas begini, kalau pelanggaran HAM berat itu, yang tadi Rifan bilang ya, itu dilakukan pastinya oleh negara, ya kan, terus dia sistematis dan terstruktur, gitu. Nah, dan ada beberapa konteks lainnya yang harus terpenuhi. Nah, tugas kita ya, tugas tim advokasi adalah memastikan bahwa unsur-unsur tadi itu betul terpenuhi dan ada bukti-bukti yang menguatkan gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan saat ini, karena tanpa bukti dan kalau saya suka bilang tuh ya dijabarkan gitu. Oh, kenapa unsur ini terpenuhi, kenapa unsur yang satunya lagi terpenuhi, dan akhirnya si unsur pelanggaran HAM beratnya terpenuhi gitu. Jadi balik lagi ini sih ngomong ini ya, fakta dan kemudian ada bukti-bukti yang menguatkannya sehingga si unsur-unsur pelanggaran HAM tadi terpenuhi gitu. Nah, mungkin nanti setelah tim hukum merumuskannya dan melalui prosesnya, baru teman-teman yang lain membantu mengkampanyekan supaya si proses itu dikawal secara publik gitu dan terbuka.
dalam artian begini, ketika misalnya teman-teman akhirnya berhasil gitu ya, oh ini sedang didorong dan sebagainya. Nah, narasi-narasi soal apa itu pelanggaran HAM berat, kenapa kasus ini masuk dalam konteks pelanggaran HAM berat. Nah, itu perlu kita sampai publik mengetahuinya, dan kemudian itu jadi kampanye bersama. Sebenarnya itu sih. Jadi yang perlu disiapkan mungkin saya nggak berani potong dulu karena saya tahu pasti percaya nih tim advokasinya sedang merumuskan. Nah, hasil perumusan itu yang kemudian bisa kita kampanyekan ketika prosesnya sedang berjalan ya sebenarnya sekarang. Begitu sih sebenarnya dari aku. Ya, hari ini dan ketika pertanyaan itu disampaikan, juga saya baru dapat laporan nih kalau baru pada tiba di Komnas HAM dan upaya untuk mendorong perubahan status itu akan segera dilakukan. Terus apa yang bisa kita di luar tim advokasi kasus Munir yang bisa kita lakukan untuk menyuarakan supaya kasus Munir diubah statusnya terus disuarakan. Saya nggak nemu solusi lain kayak gitu. Yang pertama, karena gini, perlu diketahui sekali lagi kasus Munir ini harus dilihat secara extraordinary dan dia bukan soal kita harus dalam tanda kutip ribet-ribet sama urusan hukum. Saya paham bahwa langkah hukum adalah langkah formil yang harus dijalani, tapi di luar itu Munir sebagai pembela HAM, Munir yang mendampingi rakyat atau kelompok rentan, korban-korban pelanggar HAM saat itu, dia harus dimaknai lebih gitu sebagai perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Dan dari situlah kita ingin bahwa kasusnya itu selesai dan bukan mati gara-gara daluarsa atau gara-gara masa berlaku kasusnya itu sudah habis gitu. Maka yang bisa kita terus gemakan adalah mendorong kasus ini adalah kasus luar biasa gitu agar tidak selesai hanya karena berbatas waktu saja gitu. Ya, makasih Fanli dan Mbak Lasma. Ini terakhir ya karena waktu kita mepet, udah sore. Surya Citra Trivina, silahkan di-unmute aja, ngobrol langsung aja. Halo, silahkan ya. Ya kan kita tahu ada kemungkinan bahwa negara terlibat menjadi dalam kasus pembunuhan ini. Nah, sedang lembaga-lembaga hukum kita juga berada di bawah negara itu sendiri. Bagaimana kita melaporkan saat proses hukumnya di bawah negara ini sendiri gitu. Ya. Gua dulu lah ya, mumpung lagi inget nih. Makasih, Citra. Pemimpin Bosnia, Serbia Bosnia itu di tahun berapa ya? Di bawah, saya lupa 90-an lah kalau nggak salah. Itu dia baru diadili secara internasional itu tahun 2017, setelah puluhan tahun. Dan ketika umurnya itu 70 tahun. 70 tahun dan dia dihukum 40 tahun karena genosida, terus ada pengepungan juga waktu itu di Sarajevo dan pembantaian 8.000 pria dan warga lainnya saat itu. Dan contoh kasus tersebut saya mau bilang mungkin bisa nanti ditemukan celah-celahnya. Saya sih nggak nemu, belum ke arah sana ya, tapi upaya internasional itu harus terus diupayakan juga gitu. Kalau sistem negara sini nggak beres juga, saya mau nyebut revolusi nanti kecepatan gitu. Tapi langkah-langkah yang bisa diambil ya nasional terus internasional, dan upaya-upaya itu kan bisa dilakukan juga nanti jika sistem negara ini bobrok atau memang sudah bobrok atau sudah habis masa tahapannya, kita bisa coba upaya-upaya internasional tersebut gitu. Dan contoh kasus yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu bayangin kasusnya kapan, terus aktornya itu diadili setelah puluhan tahun berikutnya gitu. Jadi ada kemungkinan persoalannya
ada yang mau menjalankan atau enggak gitu. Dan pendampingan kasus tersebut kan pasti sustainable ya. Jadi ketika mungkin masanya saya ngomongin Munir hari ini, mungkin besok masanya Abigail, mungkin masanya siapa lagi, terus berputar sampai kasus itu selesai kayak gitu. Dan itu sangat sangat mungkin sih buat saya. Artinya memang perjuangannya tiada henti. Ini mungkin agak klise, tapi saya hanya bisa menjawab itu. Sepakat sih sebenarnya. Jadi jangan pesimis dulu, apa ya, bahasanya tadi tuh udah pesimis banget, ini aduh udahlah nggak akan mungkin selesai gitu. Tapi aku kembali lagi ya, bahwa yang sedang kita ubah itu, yang sedang kita dorong itu sistem. Jadi memang pasti nggak selesai cepat gitu. Terus ya apa ya, kalau nggak didorong ya nggak pernah akan berbuah gitu. Kalau nggak dikerjakan ya hasilnya kita nggak akan pernah lihat. Nah, terlepas tadi si proses di dalam nasionalnya terus dikerjakan, aku sepakat gitu, ada upaya-upaya hukum internasional sebenarnya yang bisa dicoba nanti, entahkah pelaporan ataupun kalau teman-teman tahu itu kita di internasional tuh ada yang namanya pengadilan pidana internasional gitu ya. Jadi itu juga bisa diproses meskipun itu ada proses tersendiri gitu. Atau minimal yang tadi disampaikan kan itu bagaimana bisa diadili ya ketika negara dianggap tidak mampu dan tidak mau melakukan mengadili si pelaku, maka upaya hukum internasional itu bisa diupayakan. Itu yang pengadilan internasional, sehingga itu yang bosnya itu salah satu contoh, tapi sebenarnya ada beberapa contoh-contoh lain dulu pelanggaran HAM berat itu, dan itu adalah beberapa memang pengambil apa bahasanya ya, semacam mulai dari entahkah presiden atau misalnya itu militernya gitu ya yang melakukan pelanggaran HAM, itu bisa diadili secara internasional sebenarnya. Jadi memang ada proses internasional itu sih. Oke, makasih Mbak Lasma, Vanli. Ya, jadi meskipun 2 tahun lagi, balik lagi ke kasus Munir ya, meskipun 2 tahun lagi kasus Munir secara hukum positif daluarsa, tapi itu bukan akhir dari segalanya ya. Tapi dari sekarang kita bisa siapkan strategi, entah advokasi dari sipil gitu, atau misalnya dari advokatnya yang udah dilakukan gitu ya sekarang sama Kontras dan teman-teman. Bukan akhir dari segalanya gitu ya, si 2 tahun lagi daluarsa terus kita ya udahlah gitu, nggak gitu ya gitu, tapi kita punya strategi lain gitu. Terus ya ini salah satu advokasi juga gitu, kita diskusi di sini tentang Munir gitu, update terbaru tentang kasus-kasus Munir dan pelanggaran HAM lain. Terus tadi tuh ada yang nanya LBH Bandung tuh di mana, terus bagaimana kalau misalnya mau lapor ada pelanggaran hukum gitu dan lain-lain gitu, gimana gitu. Bisa dicek ya ke IG-nya LBH Bandung, atau misalnya googling aja LBH Bandung gitu, ada nanti alamatnya. Terus LBH Bandung kan pro bono ya, Mbak Lasma pro bono dan tanpa bayar, nggak usah takut gitu, bisa datang aja dulu untuk konsultasi dan sebagainya gitu untuk tahu selanjutnya. Nah, mungkin namanya sekarang kan boleh Mbak. masih COVID, sebenarnya teman-teman bisa reach out itu lewat WhatsApp online. Jadi pastinya bisa secara online. Jadi kalau ada yang membutuhkan, kalau kata Anti tadi ya, googling aja atau Instagram lah, Instagram udah update banget, itu ada kok nomor hotline-nya, alamatnya di mana. Tapi karena kita masih COVID, kita isi lagi, kita fasilitasi teman-teman melalui WA hotline, konsultasi online. Halo. Iya. Ini kali ya untuk teman-teman yang tidak mengikuti dari awal, bisa dilihat lagi siaran langsungnya di YouTube-nya LBH Bandung gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Makasih Vanli, makasih Mbak Lasma. Yo, sama-sama Pen. Tunggu ya undangan diskusi selanjutnya. Siap. Ini cuma rangkaian diskusi gitu ya, bagi teman-teman bisa ikut terlibat juga, dicek aja untuk acara menyimak September Hitamnya Aksi Kamisan Bandung di IG atau Twitter.
Oke, selanjutnya terakhir nih ada penampilan musik dari Senandung Sumbang. Mangga, mana? Halo. Nah, udah siap. Ah, Sok. mulai aja nih. Ya. Ya, ada. Aku jadi ingat seorang aktivis agraria itu bilang, yang menjamin HAM itu adalah negara, maka yang hanya bisa melanggar HAM itu ya cuma negara. Gitu. Dan Munir itu adalah salah satu dari sekian banyak pelanggaran HAM yang diperjuangkan untuk diusut tuntas, namun tidak kunjung diselesaikan. Lagu ini merupakan, bukan rangkuman sih, saya cuma bisa nyebut beberapa kasus kecil pelanggaran HAM yang dilakukan negara gitu. Tapi semoga kasus-kasus pelanggaran HAM yang saya bikin di lagu ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Yang pertama ini judulnya HAM di mana? Tragedi Trisakti Semanggi Wiji Pembantaian PKI Pembantaian PKI kriminalisasi petani eksorsi represi TNI Polri tak manusiawi HAM di mana HAM di mana HAM di mana HAM di mana Taman Sari Dago Sukoharjo Kulon Progo Kendang Rembang Talang Karawang Papua HAM di mana HAM di mana HAM di mana HAM di mana lagu kedua soal Papua. Mungkin kita semua tahu kalau pelanggaran HAM pelanggaran HAM besar yang terjadi hingga hari ini itu terjadi di Papua. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua yang bahkan nggak ke-up ke media gitu. Nah, lagu ini lagi-lagi sebagai pengingat kita semua bahwa di Papua hingga hari ini yang masih terjadi pelanggaran HAM. Judulnya Papua.
sagu-sagu tumbuh liar, tanah hutan tumbuh subur menghidupi Papua. Tapi kolonial mengubahnya jadi neraka. Negara kolonial mengubahnya jadi neraka, merampas lalu membunuh. Juga memperkosa. Papua adalah surga, sagu-sagu tumbuh liar, biarkan sagu itu tumbuh menghidupi Papua. Biarkan sagu itu tumbuh menghidupi Papua. Nah, makasih. Semangat. Makasih ya. Bagi teman-teman yang masih bertahan sampai selesai acara, terima kasih sudah ikut diskusi daring perdana dari rangkaian acara Menyimak September Hitam Menyaksikan Kamisan Bandung, dan sama LBH Bandung, sama Kontra juga sore ini. Terima kasih. Kalau misalnya mau nonton lagi diskusi ini bisa dilihat di YouTube-nya LBH Bandung. Terima kasih. Selamat sore. Dadah.